5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8 ya adik-adik. Bumiku, subtema 3, bumi, matahari, dan bulan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pernahkah adik-adik melihat gerhana matahari? Lalu kapan ya gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati ya. Di sini gerhana akan terjadi adik-adik. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari itu dalam satu garis lurus seperti gerhana bulan kemarin adik-adik yang kita pelajari. Nah, kedudukan bulan itu berada di antara bumi dan matahari. Nah, kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi itu terhalang oleh bulan. Kalau kemarin gerhana bulan yang ada di tengah itu adalah bumi ya. Nah, sekarang kalau gerhana matahari yang di tengah ini adalah bulan adik-adik, sehingga cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang akan berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi adik-adik. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, jadi hanya sebagian tempat saja yang akan mengalami gerhana matahari. Jadi tidak semua bagian bumi akan mengalami gerhana matahari, tetapi hanya yang ini adik-adik ya. Hanya sebagian tempat saja yang akan mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari adik-adik. Yang pertama ada gerhana matahari total, lalu gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan saja. Lalu gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Jadi sebelum total semuanya tertutup itu akan mengalami dulu gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra dari bulan. Adapun gerhana matahari cincin itu terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan itu berada pada titik terjauh dari bumi. Nah, ini adalah gambar gerhana matahari total adik-adik ya. Jadi yang bumi yang mengenai atau bumi yang mengalami gerhana matahari total itu bumi atau tempat di bumi yang terkena bayangan umbra bulan, dan biasanya akan diawali dengan gerhana matahari sebagian. Ini adalah gerhana matahari cincin adik-adik ya. Kalian bisa lihat di sini bagaimana
gerhana matahari cincin itu bisa terjadi. Jadi gerhana matahari itu kan terjadi di siang hari. Otomatis nanti sinar matahari akan tertutup bulan dan kondisi di bumi akan gelap adik-adik ya, sangat gelap nantinya. Lalu ini adalah gerhana matahari sebagian. Jadi hanya sebagian dari matahari yang akan tertutup. Bentuknya seperti ini ya. Jadi bulannya agak ke atas dari bumi ya. Itu adalah gerhana matahari sebagian. Berdasarkan informasi yang kita peroleh dari bacaan tadi, kalian bisa membuat kartu informasi yang memuat informasi penting dari gerhana matahari tadi. Nah, adik-adik, buatlah 3 kartu informasi yang menjelaskan 3 hal berikut. Yang pertama, kapan sih gerhana matahari terjadi? Lalu apa yang menyebabkan gerhana matahari? Dan apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya. Nah, di sini adik-adik, kalian bisa membuat kartu informasinya seperti ini. Kapan gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari itu terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari itu terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Ya, bulan itu berada di tengah di antara bumi dan matahari. Apa yang menyebabkan gerhana matahari? Yang menyebabkan gerhana matahari adalah kedudukan bulan yang berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari yang seharusnya ke bumi itu terhalang oleh bulan. Apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari total, ya, hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Nah, gerhana matahari total ini selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Lalu gerhana matahari sebagian itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Berikutnya, gerhana matahari cincin itu terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan dari bayang-bayang inti. Hal ini terjadi karena bulan itu berada di titik terjauh dari bumi. Nah, ini kartu informasi mengenai gerhana matahari. Adik-adik, buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 5 siswa nih. Ya, ajak teman-teman kalian. Lalu pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini. Nanti ada kegiatan A dan kegiatan B. Lalu siapkan alat dan bahannya, lalu ikuti petunjuknya. Kegiatan A, alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya adalah senter, itu sebagai model dari matahari. Lalu bola plastik ukuran kecil atau bola tenis, itu untuk bulan. Lalu bola plastik ukuran besar atau globe, itu untuk model buminya. Lalu langkah kegiatannya bagaimana? Satu orang itu memegang senter, itu sebagai matahari. Satu orang memegang bola kecil, itu sebagai bulan. Dan satu orang memegang bola yang besar, itu sebagai bumi. Nah, satu orang akan memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar ini mengikuti garis lurus. Nah, satu orang lagi mengamati dan mencatat. Nah, ya, posisinya seperti ini adik-adik ya. Buat posisi seperti pada gambar. Nyalakan senter dan amati yang terjadi. Usahakan kalian melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap adik-adik. Perhatikan posisi bulan. Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Lalu apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Dari percobaan ini, hasil percobaannya adalah yang pertama, ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke bola plastik besar atau ke bumi akan tertutup oleh bola tenis, atau di situ kita ibaratkan bulan kan adik-adik. Nah, akibatnya ada bagian dari bola plastik besar atau bumi tadi tertutup oleh bayangan bola tenis. Nah, saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada bola besar juga akan berubah-ubah. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari.
matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak akan menerima cahaya matahari. Lalu hasil percobaan ini, bumi itu akan menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Kesimpulannya apa? Dari pengamatan yang telah dilakukan, itu dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari itu terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari itu dalam satu garis lurus. Bulan itu berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi itu terhalang oleh bulan. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap ke matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap ke bumi tidak akan menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan. Lalu kegiatan yang kedua adik-adik, ada alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, itu senter, benang, globe atau bola besar, bola tenis, dan dudukan bola. Nah, seperti gambar ini ya adik-adik ya. Langkahnya, letakkan bola besar atau globe ini di atas meja. Ikatlah bola tenis dengan tali adik-adik. Kemudian gantungkan pada dudukan bola seperti ini. Letakkan bola tenis di depan globe dan nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus seperti ini. Amati dan catatlah apa yang kalian lihat dan usahakan untuk mempraktekkan ini di ruangan yang gelap. Nah, hasil percobaannya apa? Ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke globe ini tertutup oleh bola tenis. Akibatnya ada bagian dari globe yang tertutup oleh bayangan bola tenisnya adik-adik. Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan pada globe juga akan berubah-ubah. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari ya. Sedangkan bagian yang tidak menghadap ke matahari, yang menghadap ke bumi, juga tidak akan menerima cahaya. Lalu bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hampir sama dengan kegiatan yang pertama tadi adik-adik. Dari kegiatan itu bisa disimpulkan bahwa gerhana matahari itu terjadi ya karena bulan, bumi, matahari itu berada di dalam satu garis lurus. Bulan itu ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Ya, lalu bulan itu menerima cahaya matahari untuk bagian yang menghadap ke matahari, dan yang tidak menghadap ke matahari otomatis tidak menerima cahaya matahari. Nah, bumi juga begitu. Bumi ada sebagian yang tertutup oleh bayangan bulan. Adik-adik, dari percobaan ini apakah kamu menemukan hal yang sama? Nah, mungkin kalian akan menemukan hal yang sama. Bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Ya, lalu apa adik-adik ya? Bayangannya juga sama kan tadi ya. Lalu apakah kalian menemukan perbedaan? Tidak ya adik-adik, dari dua percobaan ini kita tidak menemukan perbedaan karena ini hasilnya itu sama adik-adik ya, tidak ada perbedaan. Nah, kalian bisa tuliskan di kotak seperti ini. Persamaannya apa? Oh, bola tenis yang menghadap bola besar itu gelap ya. Lalu terjadi bayangan juga. Nah, perbedaannya apa? Ternyata tidak ada perbedaan dari kedua hasil kegiatan tadi. Adik-adik, buatlah sebuah buklet yang berisi informasi atau gambar tentang gerhana matahari. Nah, sebelum membuat buklet, kalian bisa mencari informasi yang akan kalian cantumkan di buklet nanti. Contohnya tentang pengertian gerhana matahari, jenis-jenis gerhana matahari, lalu tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, dan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Contohnya seperti ini adik-adik bukletnya. Misalnya halaman pertama, informasi tentang pengertian gerhana matahari. Ya, kalian bisa tuliskan tuh di buklet pertama kalian. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Nah, kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan
menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Kalian bisa tambahkan gambar adik-adik di buklet kalian. Nah, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Nah, ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian. Kalian bisa juga tambahkan penjelasan apa itu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Lalu di buklet halaman 3, kalian boleh memberi informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Nah, ketika gerhana matahari, kita itu tidak boleh melihat langsung saat proses terjadinya gerhana matahari adik-adik. Kita harus memakai kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Lalu yang kedua, jangan terlalu lama melihat gerhana matahari. Ya, jangan sekedar gunakan kacamata hitam, tapi gunakanlah kacamata hitam khusus yang digunakan untuk melihat gerhana matahari. Ini contoh kacamatanya adik-adik ya. Lalu informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Nah, tadi ya contohnya yang ini nih adik-adik. Kegiatan yang dapat dilakukan itu menggunakan senter, bola plastik ukuran kecil, lalu bola plastik ukuran besar ya. Bisa kalian jelaskan juga bagaimana sih cara melakukan kegiatan tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.